Di sini kita akan mempresentasikan tentang perpajakan, yaitu pajak penghasilan. Yang dimana kelompoknya yaitu dari kelompok 3 yang anggotanya saya sendiri, Puja Rizky Cynthia Putri, dan Novelga. Pembahasan yang kita presentasikan yaitu subjek pajak penghasilan, objek pajak penghasilan, perhitungan pajak penghasilan, PPh pasal 21 pegawai tetap. Apa itu pajak penghasilan? Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau yang diperoleh dalam 1 tahun pajak. Bedanya subjek pajak dan objek pajak. Subjek pajak yaitu segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenalan pajak penghasilan. Subjek pajak yang akan dikenakan pajak penghasilan apabila menerima atau memperoleh penghasilan sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku. Jika subjek pajak telah memenuhi kewajiban pajak secara objektif maupun subjektif, maka disebut wajib pajak. Yang kedua, objek pajak. Objek pajak yaitu segala sesuatu, barang, jasa, kegiatan, atau keadaan yang dikenakan pajak. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Novelga. Pada Novelga dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Yang pertama kita membahas yaitu subjek pajak penghasilan. Di mana di dalam subjek penghasilan ini berdasarkan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 terbagi atas 4. Yang pertama yaitu subjek orang pribadi, kedua subjek pajak warisan, 3 subjek pajak badan, dan yang keempat yaitu subjek pajak bentuk usaha tetap. Yang pertama yaitu subjek pajak orang pribadi, di mana orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia maupun di luar Indonesia. Yang kedua yaitu subjek pajak warisan, di mana warisan ini belum terbagi sebagai satu kesatuan. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak, yaitu ahli waris. Yang ketiga yaitu subjek pajak badan. Badan merupakan sekumpulan orang atau modal yang merupakan satu kesatuan, baik melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha, itu meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, dan perseroan lainnya. Yang keempat yaitu subjek pajak bentuk usaha tetap. Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat berkedudukan di Indonesia. Kegiatannya dapat berupa tempat kedudukan manajemen, cabang perusahaan, kantor perwakilan, gedung kantor, pabrik, bengkel, gudang, ruang untuk promosi dan penjualan, dan proyek konstruksi, instalasi, dan proyek perakitan. Lanjut, Puja. Selain itu, terdapat undang-undang yang mengatur dalam pasal 2 ayat 2 masih dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, yaitu terdapat subjek pajak dalam negeri dan luar negeri. Yang pertama yaitu subjek pajak dalam negeri, di mana orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan mempunyai niat untuk tinggal di Indonesia. Yang kedua dari segi badan. Badan yang didirikan atau bertempat berkedudukan di Indonesia kecuali
unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama yaitu pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, pembiayaannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Yang ketiga yaitu penerimaannya dimasukkan dalam anggaran pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawas fungsional negara. Yang bagian ketiga yaitu warisan yang belum terbagi. Yang kedua yaitu subjek pajak luar negeri, di mana orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau tidak berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Selanjutnya. Nah, kita sekarang masuk ke dalam kewajiban pajak subjektif. Apa sih kewajiban pajak subjektif? Kewajiban pajak subjektif berarti kewajiban pajak yang melekat pada subjeknya dan tidak dilimpahkan pada orang lain atau pihak lain. Dalam kewajiban pajak subjektif terdapat beberapa jenis subjek pajak, yaitu yang pertama dalam negeri orang pribadi, yang kedua dalam negeri badan, yang ketiga luar negeri melalui BUT, yang keempat luar negeri tidak melalui BUT, dan kelima yaitu warisan belum terbagi. Nah, kita masuk yang pertama yaitu dalam negeri orang pribadi, di mana kewajiban pajak subjektifnya dimulai saat dia dilahirkan, saat berada di Indonesia atau berniat bertempat tinggal di Indonesia. Kewajiban pajak subjek akan berakhir saat dia meninggal, saat meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Yang kedua yaitu subjek pajak dalam negeri dalam bentuk badan. Akan dimulai saat didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia dan akan berakhir saat dibubarkan atau tidak lagi bertempat kedudukan di Indonesia. Yang ketiga, luar negeri melalui BUT, di mana dimulai saat menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia dan berakhir saat tidak lagi menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia. Yang keempat, yaitu luar negeri tidak melalui BUT, itu saat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia dan berakhir saat tidak lagi menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia. Yang kelima, yaitu warisan belum terbagi, dimulai saat timbulnya warisan yang belum dibagi dan berakhir di saat warisan telah dibagikan. Di dalam subjek pajak ada pun beberapa bentuk yang tidak termasuk subjek pajak, yaitu berdasarkan pasal 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Yang tidak termasuk subjek pajak yang pertama yaitu kantor perwakilan negara asing. Yang kedua, pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama. Yang ketiga yaitu organisasi internasional dengan syarat Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut. Yang keempat, pejabat perwakilan organisasi internasional, sebagaimana dimasukkan ke dalam nomor 3 tadi. Yang kelima yaitu organisasi internasional yang berbentuk kerjasama, teknik, dan kebudayaan. Yang keenam, jika terdapat ketentuan perpajakan yang diatur dalam perjanjian internasional yang berbeda dengan ketentuan perpajakan yang diatur dalam Undang-Undang PPH, perlakuan perpajakannya didasarkan pada ketentuan dalam perjanjian tersebut. Yang kedua, kita masuk ke dalam bentuk objek pajak penghasilan. Seperti yang telah dijelaskan oleh Saudari Puja tadi, yaitu objek pajak merupakan segala sesuatu, baik itu berupa barang, jasa, kegiatan, atau keadaan yang dikenakan pajak. Objek pajak penghasilan adalah penghasilan.
Dilihat dari mengalirnya tambahan kemampuan ekonomis kepada wajib pajak, penghasilan dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama yaitu penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktek dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya. Yang kedua itu penghasilan dari usaha dan kegiatan. Yang ketiga, penghasilan dari modal berupa aset gerak ataupun aset tak gerak seperti bunga, dividen, royalti, sewa, dan keuntungan. Yang keempat itu penghasilan lain-lain seperti pembebasan hutang dan hadiah. Itu kita masuk kepada penghasilan yang termasuk objek pajak. Berdasarkan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang termasuk ke dalam penghasilan yang termasuk objek pajak. Yang pertama yaitu penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh, termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, dan uang pensiun. Yang kedua yaitu hadiah dari undian atau pekerjaan atau penghargaan. Yang ketiga yaitu laba usaha, yang keempat itu keuntungan karena penjualan atau pengalian aset, seperti keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, penukaran, pemecahan, atau pengembali alihan usaha. Yang kelima yaitu penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan. Pengembalian pajak. Yang keenam yaitu bunga, yaitu bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang. Yang ketujuh yaitu dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis. Yang kedelapan yaitu royalti atas imbalan penggunaan hak. Apa sih royalti? Royalti adalah suatu jumlah yang dibayarkan atau terutang dengan cara atau perhitungan apapun, baik dilakukan secara berkala maupun tidak, sebagai imbalan atas penggunaan atau hak penggunaan peralatan atau perlengkapan industrial, komersial, atau ilmiah. Yang kesembilan yaitu sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan aset, baik itu sewa mobil, sewa motor, sewa rumah, maupun sewa gedung. Yang ke-10 yaitu penerimaan atau perolehan pembayaran berkala. Yang 11 keuntungan karena pembebasan utang kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Yang ke-12 keuntungan selisih kurs uang asing. 13 selisih lebih karena penilaian kembali aset. Yang ke-14 premi asuransi. 15 iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggota yang terpilih atas wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. Yang ke-16 itu tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak. 17 yaitu penghasilan dari usaha yang berbasis syariah. 18 imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Yang ke-19 yang terakhir yaitu surplus Bank Indonesia. Baik, kita masuk ke slide berikutnya yaitu penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Di mana berdasarkan pasal 4 ayat 3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang tidak termasuk objek pajak itu berupa bantuan atau sumbangan dan aset hibahan. Yang kedua yaitu warisan, yang ketiga aset termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 tadi. Yang keempat itu penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natural. Yang kelima yaitu pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa. Yang keenam yaitu dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah.
Yang ketujuh yaitu iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya tidak disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai. Yang kedelapan, yaitu penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun, sebagaimana dimaksud pada nomor 7 tadi, dalam bidang tertentu yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan. Yang kesembilan, bagian laba yang diterima dan diperoleh anggota dari persaudaraan komunitar yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi. Yang ke-10, yaitu penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatannya di Indonesia. Yang ke-11 yaitu beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan peraturan perundang-undangan. Yang ke-12 yaitu sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan atau bidang penelitian dan pengembangan. Yang ke-13 yaitu bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh badan penyelenggara jaminan sosial kepada wajib pajak tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dari atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, untuk selanjutnya akan saya presentasikan sendiri. Yang ketiga yaitu ada perhitungan pajak penghasilan. Persentase perhitungan tarif pajak yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu lapisan penghasilan kena pajak dan tarif pajak. Sampai dengan 60 juta itu tarif pajaknya 5%. Di atas 50 juta, 60 juta sampai 250 juta, yaitu tarif pajaknya 15%. Di atas 250 juta sampai 500 juta, itu tarifnya 25%. Di atas 500 juta sampai 5 miliar, yaitu tarifnya 30%. Dan di atas 5 miliar, yaitu tarifnya 35%. Ketentuan perhitungan penghasilan tidak kena pajak yang ditetapkan juga oleh pemerintah, yaitu tidak kawin atau TK, TK tanpa tanggungan yaitu 54 juta, TK satu tanggungan 58.500.000. Satu tanggungan sama dengan 4.500.000. Jika 2 atau lebih ditambah dengan 2 dikali 4, 500. Dan kawin dan digabungkan dengan penghasilan istri yaitu K1 tarif pajaknya yaitu sebesar 112.500.000. K1 satu tanggungan 117 juta. Jika dari tabel di atas maka setiap bertambahnya tanggungan maka akan bertambah pula sebesar 4.500.000. Contoh perhitungan yaitu Ridwan merupakan seorang kepala keluarga dengan satu anak. Ridwan bekerja di salah satu perusahaan swasta. Penghasilan kotor yang terdiri dari gaji, tunjangan, dan pembayaran lain adalah 150 juta. Ridwan membayar iuran pensiun dan tunjangan hari tua senilai 5 juta setiap tahunnya. Maka perhitungan pajak penghasilan yang harus dibayar Ridwan adalah sebagai berikut. Yang pertama, perhitungan penghasilan bersih. Rumusnya, penghasilan bruto dikurangi tanggungan. 150 juta dikurangi 5 juta sama dengan 145 juta. Perhitungan PTKP atau pajak tidak atau penghasilan tidak kena pajak, yaitu sama dengan pribadi ditambah istri ditambah anak sebesar 63 juta, sesuai dengan rumus yang tadi sudah saya jelaskan. Perhitungan penghasilan kena pajak, yaitu rumusnya penghasilan bersih dikurangi penghasilan tidak kena pajak, yaitu 145 juta dikurangi 63 juta sama dengan 82 juta. Perhitungan pajak penghasilannya. Penghasilan kena pajak dikali persentase penghasilan, yaitu sesuai dengan yang sudah saya jelaskan. Perhitungan PPh, PKP atau
dikali persentase PPh. 82 juta dikali 5% sama dengan 4.100.000. Maka PPh yang harus dibayar Ridwan selama setahun adalah 4.100.000. Yang keempat yaitu PPh pasal 21 pegawai tetap. Pengertian PPh pasal 21 merupakan pajak yang dilewatkan terhadap wajib pajak orang pribadi dalam negeri atas penghasilan yang terkait dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan, baik itu gaji, honor, dan lain-lain. Wajib pajak PPh pasal 21 pegawai tetap, yaitu dikelompokkan beberapa. Yang pertama, pegawai atau mantan pegawai. Kedua, penerima uang pesangon, pensiun, jaminan hari tua. 3, tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas. 4, bukan pegawai. 5, atlet atau olahragawan. 6, pengajar, pelatih, dan penceramah. 7, agen iklan. 8, pengawas atau pengelola proyek. 9, pembawa pesanan. 10, petugas penjajah barang dagangan. 11, petugas dinas luar asuransi. 12, anggota dewan komisaris atau dewan pengawas. 13, peserta lomba. 14, peserta rapat. 15, peserta kepanitiaan. 16, peserta pendidikan yang mendapatkan imbalan. Presentasi dari kelompok 3. Sekian dari saya. Apabila ada kata-kata dari kelompok kita yang salah, maka mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.